Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bintang Maharani Hakim, biasa dipanggil Bintang. Kali ini saya akan mewawancarai rekan saya. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang sebuah tradisi yang ada di daerahnya. Di sini saya sudah bersama rekan saya. Boleh memperkenalkan nih? Halo, nama saya Ahmad Faris Munandar. Di sini saya kuliah di Universitas Tahamdia dengan jurusan Teknik Informatika. Bersediakah Anda saya wawancarai? Khususnya ini saya bersedia untuk mewawancarai. Oke, Kak Is, lu kira-kira dari daerah mana nih? Untuk gua sendiri ya, Ya. untuk gua sendiri ini gua di daerah khususnya Sunda, di Jawa Barat itu di Purwakarta. Ada nggak sih tradisi di daerah lu? Untuk tradisi ada banyak. Cuman di sini gua untuk menjelaskan tradisinya mungkin tradisi resepsi pernikahan. Di mana sih tradisi itu bermula atau sejarahnya tentang tradisi itu untuk nikah? Untuk tradisi apa sih dimulainya tradisi ini tuh mungkin kepercayaan dari leluhur kita khususnya adat Sunda yang dipercaya di mana bila kita mengikuti tradisi itu kita akan harmonis keluarganya menurut kepercayaan masing-masing khususnya apa sih adat Sunda, dan juga itu untuk melestarikan budaya adat khususnya adat Sunda agar tetap terjaga di era modern. Apakah tradisi itu sekarang masih digunakan? Untuk saat ini kebanyakan tradisi khususnya di adat Sunda ini kebanyakan orang Sunda itu memakai tradisi tersebut mau di era zaman dulu atau era zaman modern sekarang ini tetap ada. Apakah ada perubahan dalam tradisi ini di generasi sekarang? Untuk perubahan sih atau evolusi di tradisi khususnya adat Sunda ini khususnya di pernikahan ini mungkin ada di lamaran, yaitu ada sebuah evolusi yang terjadi karena perubahan zaman, akan tetapi bagian inti persepsi tetap ada. Tradisi yang sudah berubah di suku Sunda ialah nenden omong, di mana nenden omong ini calon mempelai laki-laki atau perwakilannya ingin mempersunting seorang perempuan, maka akan ditelusuri si mempelai prianya itu kepada mempelai wanitanya apakah dia sudah dipinang orang lain atau belum, karena untuk zaman dulu itu pernikahan itu dipaksa karena orang tua. Itu yang sudah berevolusi di zaman modern ini. Jadi itu ya guys ya. Gimana nih tradisi tersebut tuh dipertahankan dalam era modern zaman sekarang kayak gini? Untuk menurut pribadi saya yang khususnya orang Sunda ini harus dan wajib menggunakan proses tradisi suku khususnya suku Sunda agar tidak tenggelam di zaman modern ini. Nah, masyarakat tahu, agar masyarakat juga tahu bahwa kita mempunyai tradisi, entah itu tradisi adat suku Sunda atau adat suku Jawa yang sangat indah, elegan dan menarik. Menarik ya guys. Jangan lupa di subscribe. Kira-kira apa sih hukuman orang yang melanggar tradisi ini? Untuk hukuman sih yang sejauh gua tahu ya itu mungkin nggak ada hukumannya. Nah, akan tetapi di setiap wilayah atau daerah yang berisi entah itu suku Jawa atau suku Sunda atau yang lain yang berkaitan dengan suku Sunda ini menikah dengan suku lain apapun itu bisa diisikan dengan misalnya kedua mempelainya ingin sepakat menggunakan kedua adat tersebut, misalnya suku Jawa menikah dengan suku Sunda. Nah, misalnya mempelai wanita dan lelakinya itu tidak keberatan untuk menggunakan dua tradisi tersebut, suku Jawa sama suku Sunda, itu dipersilakan aja. Namun kebanyakan di wilayah yang lain yang saya tahu itu kebanyakan mengikuti adat atau tradisi pernikahan itu mayoritas ke suami. Jadi mempelai wanita itu mengikuti suaminya. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, ada nggak sih larangan nikah sama orang yang selain adat Sunda?
Untuk larangan zaman modern mungkin nggak ada ya, cuman untuk yang gua ketahui di zaman dulu itu sebenarnya ada mitos sih antara kerajaan Majapahit dan kerajaan Sunda. Nah itu bermula peristiwa itu diawali kisah percintaan antara putra mahkota kerajaan Majapahit Prabu Hayam Buruk dengan putri kerajaan Negeri Sunda Dia Pitaloka Citaresmi. Kisah percintaan mereka dieksploitasi oleh Majapahit. Kerajaan Majapahit Gajah Mada sebagai tanda takluknya kerajaan negeri sebagai di bawah Majapahit. Hal ini membuat Prabu Maharaja kerajaan Sunda Hingga Buana tidak terima dan atas perlakuan tersebut. Nah, singkat cerita, Hingga Buana yang datang bersama dia Pitaloka serta sejumlah rombongan dari negeri Sunda, kerajaan negeri Sunda itu tewas dalam perang yang dinamakan Perang Bubat karena kalah jumlah melawan pasukan kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh Majapahit Gajah Mada. Dari cerita mitos di atas ini disimpulkan bahwa orang Sunda dan orang Jawa itu tidak diperbolehkan menikah dikarenakan peristiwa tersebut. Mungkin sebagian orang akan mengikuti aturan ini, namun sebagian orang mungkin ada yang tidak mengikuti. Apakah diperbolehkan misalkan ada orang adat Sunda dan orang adat Jawa, ia menikah dan sepakat untuk memakai tradisi ini? Untuk ini sih diperbolehkan aja, dan itu tergantung dari keputusan masing-masing. Entah itu dari adat Sunda atau adat Jawa itu ingin menikah, itu keputusan dari masing-masing mempelai. Nah, untuk keputusan itu kita tidak bisa mengganggu gugat, soalnya sudah personal terhadap masing-masing mempelai. Dan bila kehendak Tuhan sudah berkata bahwa dia jodohnya, kita tidak bisa melanggar atau melarang orang tersebut menikah. Misalnya adat Sunda atau adat Jawa itu menikah, kita tidak bisa. Itu aja pertanyaannya. Terima kasih Pak Is sudah membantu saya mengerjakan tugas ini, mewawancarai Anda. Jadi semuanya balik lagi ya ternyata sama Tuhan kita masing-masing untuk dalam pernikahan ini, dan nggak harus sesuai adat, tapi kita juga harus percaya diri sama Tuhan kita karena Dia yang mengatur semuanya. Terima kasih Pak Is. Terima kasih kembali. Kesimpulan tentang wawancara ini tentang tradisi dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana warisan budaya dipersempit dalam masyarakat dan bagaimana tradisi tersebut bertahan atau berubah seiring waktu. Ini juga mencerminkan bagaimana nilai-nilai budaya diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta tantangan yang dihadapi dalam menjaga keaslian dan relevansi tradisi di era modern. Sekian, terima kasih.